Salam teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 219 IMSI akan mempresentasikan mengenai multikulturalisme yang ada di negara Australia. Nah, tapi sebelum itu perkenalkan saya terlebih dulu. Nama saya Kak Stefan Putar dan ada anggota teman-teman kelompok yang lain. Yang pertama ada Elsa Mary, ada Junifer Pangke, dan yang terakhir ada Weni Caroline. Oke, kita akan langsung masuk ke presentasinya. Oke, kita akan mulai terlebih dahulu dari latar belakang. Nah, pada saat ini kita hidup di dunia yang penuh akan keberagaman, di mana di setiap belahan negara di dunia ini memiliki keberagamannya masing-masing, baik itu mulai dari kepercayaan, suku bangsa, etnis, dan budaya-budaya yang ada di negara-negara tersebut. Nah, jika kita mendengar kata keberagaman tidak dapat dilepaskan dari kata multikulturalisme, di mana menurut Irhana Dayaningsih, multikulturalisme itu adalah pengakuan terhadap keberagaman yang unik. Nah, baik itu keberagaman yang tradisional seperti agama, ras, suku bangsa, dan lain-lainnya, maupun juga keberagaman kelompok kultur seperti kelompok-kelompok subkultur yang ada di belahan negara manapun. Nah, biasanya multikulturalisme juga banyak ditemukan di dalam negara yang maju, negara maju yang juga bersistem dengan sistem liberal. Nah, salah satu contohnya yaitu negara Australia, di mana Australia juga memiliki sistem negara yang liberal, yaitu adanya kebebasan berekspresi dan keberagaman yang sangat didukung. Di mana menurut AHRC dalam artikelnya, negara Australia ini saat ini telah menjadi bangsa yang sangat terbuka akan keberagaman. Semenjak masuknya bangsa-bangsa Inggris pertama kali ke benua Australia ini, mulai memunculkan ataupun mendatangkan banyak imigran dari berbagai belahan dunia, terutama oleh orang-orang Inggris pada saat itu. Maka dari itu, negara Australia sangat peduli akan keberagaman yang ada di negaranya. Bahkan sejak 1975, Australia sudah mengeluarkan undang-undang diskriminasi rasial. Nah, bisa terlihat bagaimana pemerintah Australia sangat benar-benar memperhatikan keberagaman atau multikulturalisme yang ada di negaranya. Oleh sebab itu, kami akan menjelaskan bagaimana multikulturalisme yang ada di negara Australia. Selanjutnya kita masuk pada tujuan dari presentasi kelompok. Yang pertama ialah untuk mengetahui bagaimana sejarah Australia sebagai negara multikultural. Kemudian kedua, untuk mengetahui bagaimana kebebasan berpolitik, beragama, dan berbicara di Australia sebagai negara multikultural. Dan yang ketiga, untuk melihat bagaimana pandangan wawasan Kristen Alkitabiah terkait Australia sebagai negara multikultural. Sekarang kita akan masuk dalam penjelasan yang pertama, ialah mengenai alasan mengapa Australia dikategorikan sebagai negara multikultural. Australia dikategorikan sebagai negara multikultural di mana setiap masyarakat di dalamnya dapat hidup secara bersamaan meskipun memiliki banyak perbedaan baik dalam segi budaya, agama, bahasa, dan lain sebagainya. Dan inilah yang menjadi alasan utama mengapa Australia akhirnya digolongkan sebagai negara multikultural. Faktor utama mengapa Australia memiliki banyak perbedaan ataupun keberagaman dalam negaranya ialah dikarenakan Australia dikategorikan sebagai negara imigran, di mana setiap dari masyarakat negara lain atau orang-orang dari negara lain dapat diterima dengan baik di negara tersebut. Multikulturalisme sendiri telah diadopsi sebagai kebijakan di Australia sejak tahun 1970, di mana untuk menggantikan kebijakan yang lama yaitu asimilasi dan integrasi. Ini pernyataan dari Ibrahim tahun 2017. Sehingga dapat ditentukan ketika negara Australia dikategorikan sebagai negara multikulturalisme, berarti negara ini telah memenuhi karakteristik sebagai negara multikulturalisme, di mana memiliki banyak perbedaan dalam satu wilayah, baik itu suku, ras, bahasa, budaya, dan lain sebagainya. Meskipun begitu, di balik banyak keberagaman di negara Australia terkhusus pada sukunya,
Australia tetap memiliki suku asli yang telah lama berdiam di negara tersebut, yaitu suku Aborigin, di mana hampir 40.000 tahun hingga sampai 60.000 tahun suku tersebut telah mendiami negara kanguru tersebut. Sekarang kita masuk pada sejarah multikulturalisme di Australia. Jadi sebelum negara ini memiliki banyak keberagaman, sebenarnya ada sejarah kehidupan antara bangsa Australia dengan bangsa Inggris. Nah, dilansir dari Kompas dinyatakan bahwa corak multikulturalisme di Australia menjadi sebuah bentuk perjalanan kisah sejarah bangsa tersebut, terlebih pada saat adanya pembatalan kebijakan Australia Putih pada tahun 1973, di mana Inggris meminta budaya mereka diberlakukan di Australia pada saat itu. Hal ini berarti adanya keterkaitan antara bangsa Australia pada masa itu dan bangsa Inggris, di mana Inggris memanfaatkan wilayah Australia untuk dijadikan sebagai tempat penampungan narapidana. Nah, ini lebih fokus lebih terarah ke kota Sydney di tahun 1788. Namun tujuan ini mulai teralihkan semenjak ditemukannya penambangan di Australia. Nah, tujuan yang dimaksud dalam hal ini adalah tujuan utama Inggris yang menguasai Australia untuk menjadi tempat penampungan narapidana berubah menjadi tempat untuk mencari sumber daya alam. Penguasaan ini pun berlanjut cukup lama hingga nanti akhirnya adanya Perang Dunia Kedua. Nah, semenjak Perang Dunia Kedua inilah yang membuat Australia menjadi negara yang beragam atau memiliki banyak masyarakat yang beragam, baik itu suku, ras, agamanya, dan segala macam. Dimana pada saat setelah Perang Dunia Kedua itu, Australia mulai membuka wilayah mereka sebagai tempat pengungsian untuk para korban, baik itu korban yang mengalami kerusuhan di beberapa negara dan juga korban dari komunisme dari Eropa Timur. Maka dikarenakan adanya pembukaan pintu atau wilayah seluas-luasnya atau selebar-lebarnya dari Australia sendiri, atau bisa dikatakan sebagai pemberian arus imigrasi dari Australia, ini yang menyebabkan benua ini memiliki keberagaman masyarakat yang sangat banyak begitu. Dan salah satu contohnya ya seperti keberagaman kepercayaan. Nah, di Australia sendiri ada beberapa kepercayaan yang dianut. Contohnya ialah Kristen Anglikan, ini merupakan kepercayaan yang paling banyak dianut di Australia. Kemudian ada Islam, Buddha, Yahudi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kebebasan berbicara dan politik di Australia. Yang pertama, Australia merupakan sebuah negara yang memiliki sistem atau tradisi demokrasi liberal. Tradisi demokrasi liberal ini didasarkan pada nilai-nilai toleransi, kebebasan berbicara, dan juga berserikat. Adapun supremasi hukum dan juga praktik-praktik pemerintahan Australia mencerminkan praktik dari negara Inggris dan Amerika. Tetapi di saat yang bersamaan mereka adalah khas Australia. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa kehidupan berbicara dan komunikasi politik di Australia sangat bebas dengan batasan hukum dan juga Undang-Undang Dasar Australia. Kemudian yang kedua, Australia mewarisi sistem atau tradisi pemilu dari Inggris yang mencakup hak pilih terbatas dan juga pemungutan suara umum. Hak pilih terbatas yang dimaksudkan yaitu setiap warga negara hanya bisa memilih satu kali. Kemudian untuk pemungutan suara umum yang dimaksud di sini adalah setiap warga negara diberikan hak pilih asalkan sudah di atas 18 tahun. Kemudian yang ketiga, Australia menjabarkan kekuasaan ke dalam 3 bagian, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dan ditegaskan bahwa anggota legislatif haruslah juga merupakan anggota eksekutif. Berikutnya, kebebasan beragama di Australia. Kita tahu bersama bahwa Australia merupakan negara multikultur.
Hal ini berarti Australia mengakui adanya perbedaan agama di negaranya. Jadi, yang pertama, Australia tidak memiliki agama nasional yang resmi. Jadi, warga negaranya dibebaskan untuk memilih agama apapun yang mereka percayai selama mereka menaati hukum. Ini juga termasuk untuk memilih tidak beragama. Kemudian yang kedua, mayoritas agama di Australia adalah Kristen, yaitu sebanyak 64% penduduk. Kemudian, walaupun agama mayoritasnya Kristen, tetapi masih banyak juga agama-agama lain yang berkembang di Australia. Kemudian yang ketiga, kebebasan beragama di Australia dijamin oleh pasal 116 Undang-Undang Dasar Australia. Hal ini menegaskan kepada kita bahwa Australia sangat membebaskan masyarakatnya di dalam memeluk agama apapun. Kemudian kita masuk ke dalam tantangan Australia sebagai negara multikultural. Yang pertama, adanya gesekan-gesekan antar ras. Sebagai negara multikultural seperti Indonesia, Australia juga ternyata mengalami gesekan-gesekan antar ras di dalamnya. Australia membuka diri selebar-lebarnya bagi para imigran dan pendatang untuk menetap dan tinggal di Australia. Hal ini tentunya akan berdampak kepada banyaknya perbedaan-perbedaan di Australia, seperti perbedaan ras. Hal ini tentunya akan memicu gesekan-gesekan jika tidak diimbangi dengan rasa toleransi di dalamnya. Kemudian yang kedua, diskriminasi terhadap suku aborigin, yaitu penduduk asli Australia atau pribumi. Hal ini terjadi dikarenakan banyaknya pendatang dan imigran dari luar, dari negara lain yang menetap di Australia, dan akhirnya perlahan-lahan menyingkirkan suku aborigin yang dianggap kurang berkembang atau kurang maju. Kemudian yang ketiga, adanya aturan White Australia Policy atau aturan mengenai Australia putih yang menguntungkan orang-orang berkulit putih di Australia, namun akhirnya memojokkan suku aborigin. Dengan demikian, negara Australia merupakan salah satu negara multikulturalisme. Kita telah mengetahui bagaimana sejarah kehidupan perjalanan dari masyarakat Australia hingga bagaimana hubungannya dengan bangsa Inggris pada saat itu, dan juga hal lain yang menyebabkan Australia disebut sebagai negara multikulturalisme adalah karena negaranya sendiri bersifat imigran, di mana setiap orang dari bangsa lain itu dapat diterima dengan baik. Sehingga memang keberagaman yang ada di Australia itu mulai mendapat perhatian penuh sejak dikeluarkannya Undang-Undang Diskriminasi Rasial oleh pemerintah. Lalu, apa yang bisa kita pelajari dari bagaimana proses perjalanan bangsa Australia ini, khususnya sebagai seorang Kristen ataupun juga pendidik Kristen, di mana kita harus melihat kebebasan berpolitik dan beragama ini sebagai suatu kehendak dari Tuhan, di mana sejak awal kita sebagai manusia memang telah diberikan kehendak bebas untuk menentukan, untuk melakukan apa yang ingin kita lakukan. Tapi hal yang harus kita ingat adalah semua yang kita lakukan itu kita tetap harus tunduk pada satu otoritas, di mana yaitu otoritas Allah. Dalam hal ini kita sebagai masyarakat pun harus tunduk pada otoritas-otoritas pemerintah, karena pemerintah-pemerintah itu pun adalah perpanjangan tangan Allah yang Tuhan percayakan untuk memimpin bangsa dan negara di mana kita tempati. Oleh karena itu, mari kita sebagai masyarakat, tapi juga sebagai seorang calon guru Kristen, melihat hal ini sebagai suatu kewajiban di mana kita harus dapat menjadi masyarakat yang taat akan pemerintah, taat akan setiap kebijakan-kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah. Dalam hal ini termasuk kebebasan berpolitik dan beragama, asalkan kita tetap mematuhi atau mengikuti standar utama kita, yaitu kebenaran di dalam Kristus. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami.
Terima kasih. Apabila ada kritik, masukan, ataupun pertanyaan, kami persilahkan untuk teman-teman yang ingin bertanya. Terima kasih, semoga bermanfaat.